Pernah nggak sih kamu ngerasa udah hemat banget, tapi tiap akhir bulan tetap aja kehabisan duit? Udah bawa bekal ke kantor, jarang jajan, nggak pernah nongkrong mahal, tapi saldo tabungan tetap aja seret. Bahkan kayaknya lebih susah nabung daripada waktu gaya hidup masih bebas. Rasanya nggak masuk akal kan? Tapi faktanya, ini tuh kejadian yang sering banget dialamin sama orang-orang yang baru mulai belajar hidup hemat. Dan ternyata, banyak dari kita itu melakukan kesalahan yang sama. Niatnya pengen irit, tapi karena cara berpikirnya salah, malah jadi lebih boros secara nggak sadar. Kita bahas ya, satu persatu kesalahan yang sering banget kejadian. Biar kamu bisa hemat dengan cara yang benar, bukan sekadar menahan diri, tapi ujung-ujungnya tetap boncos juga. Pertama, terjebak di mindset, hemat berarti menahan diri sebanyak mungkin. Ini kesalahan paling umum. Banyak orang mikir, hemat itu artinya harus ngorbanin semua hal yang bikin hidup nyaman. Jadi akhirnya maksa diri buat ngurangin jajan, ngurangin kopi, ngurangin hiburan. Pokoknya semua harus ditekan. Tapi tahu nggak, otak kita tuh nggak tahan kalau ditekan terus. Kayak pegas, makin ditekan, makin pengen melawan. Ada riset dari University of Minnesota yang nunjukin bahwa terlalu banyak melakukan pengendalian diri bisa menyebabkan ego depletion, alias kelelahan mental. Jadi ketika kamu terus-menerus nahan diri buat nggak jajan atau nggak beli hal kecil yang bikin seneng, pada titik tertentu kamu bakal ngerasa lelah dan balas dendam. Belanja impulsif, jajan besar, atau beli barang mahal yang sebenarnya nggak dibutuhin. Dan itulah kenapa kamu ngerasa udah hemat, tapi tetap boros. Karena di akhir minggu kamu balas dendam. Contoh realnya. Lihat aja fenomena self-reward tiap tanggal gajian. Banyak orang yang merasa selama sebulan udah hemat mati-matian. Lalu pas gajian malah langsung check out keranjang belanja yang isinya barang-barang mahal. Niatnya sebagai hadiah atas pengorbanan. Tapi ujungnya, ya uangnya habis lagi. Kedua, nggak punya rencana pengeluaran. Banyak orang yang bilang, gue hemat kok. Tapi kalau ditanya, pengeluaran rutinmu per bulan berapa? Bingung jawabnya. Nah, ini dia. Hemat tanpa rencana itu ibarat naik mobil tanpa peta. Kamu ngerasa udah irit, tapi sebenarnya kamu nggak tahu kemana arah uangmu pergi. Dan ini yang sering kejadian. Karena nggak punya alokasi yang jelas, kamu malah spending uang di tempat-tempat yang nggak penting. Studi dari OJK tahun 2023 bilang bahwa lebih dari 65% masyarakat Indonesia nggak punya anggaran bulanan tertulis. Ini artinya mayoritas orang nggak ngandelin perasaan aja dalam ngatur uang. Dan masalahnya, perasaan itu bisa tipu-tipu. Kamu ngerasa udah hemat, padahal kalau dihitung-hitung, pengeluaran kecilmu itu ngumpul dan jadi besar. Misalnya, langganan streaming yang nggak kepake, beli kopi sachet tiap hari yang kalau dikali sebulan udah 100.000, atau ongkir yang bolak-balik dibayar cuma karena pengen beli barang kecil. Hal-hal kayak gini tuh bocor halus yang sering kita anggap remeh, padahal jumlahnya bisa besar kalau dikumpulin. Ketiga, terjebak di promo-promo palsu. Ini salah satu jebakan terbesar di era belanja online. Diskon 50%, flash sale, cashback 20%. Semua itu kelihatannya menguntungkan. Tapi sering kali itu justru bikin kita lebih boros. Karena kita jadi belanja barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Cuma karena sayang diskonnya. Contoh nyatanya bisa kamu lihat dari data Tokopedia dan Shopee tahun 2023. Penjualan naik tajam saat Harbolnas. Bahkan transaksi bisa meningkat 3 kali lipat dibanding hari biasa. Tapi barang yang paling banyak dibeli ternyata bukan kebutuhan pokok, melainkan barang-barang sekunder, baju, aksesoris, elektronik kecil, barang lucu-lucuan yang sifatnya impulsif. Artinya, banyak orang belanja bukan karena butuh, tapi karena tergoda diskon.
Dan ironisnya, banyak orang ngerasa belanja hemat karena beli pas diskon, padahal barangnya sendiri nggak butuh, alias pengeluaran tambahan yang seharusnya bisa dihindari. Keempat, hemat di tempat yang salah. Ini juga sering kejadian. Orang suka banget ngirit hal-hal kecil kayak bahan makanan atau transportasi, tapi nggak sadar kalau dia buang duit lebih besar di tempat lain. Misalnya, demi hemat, dia pilih beli mie instan atau makanan cepat saji setiap hari. Tapi dalam jangka panjang, pengeluaran kesehatan bisa jadi jauh lebih besar. Contoh nyatanya udah jelas. Data BPJS Kesehatan tahun 2022 mencatat peningkatan klaim untuk penyakit degeneratif kayak jantung, diabetes, dan ginjal kronis. Banyak dari kasus ini berkaitan sama gaya hidup dan pola makan yang buruk. Jadi kalau kamu ngirit makan, tapi bikin kesehatan jebol, itu bukan hemat, itu nunda masalah doang. Lebih baik kamu keluar duit sedikit lebih banyak buat makan bergizi, tapi bisa cegah penyakit mahal di masa depan. Itu baru namanya hemat yang cerdas. Kelima, terlalu ngandelin uang tunai tanpa catatan. Orang yang pengen hemat biasanya pilih bayar pakai cash, biar bisa ngerasa keluar uangnya. Tapi masalahnya, kalau kamu nggak catat tiap pengeluaran, cash itu malah bikin kamu nggak sadar udah habis kemana aja. Menurut survei dari Bank Indonesia tahun 2023, pengguna uang tunai cenderung lebih sulit melacak pengeluaran dibanding pengguna dompet digital yang otomatis tercatat. Dan ironisnya, banyak yang rasa pakai cash itu lebih hemat, padahal mereka nggak pernah tahu kemana uang itu menguap. Kalau kamu mau pakai cash, pastikan kamu punya habit untuk catat pengeluaran secara manual. Kalau enggak, ya sama aja bohong. Udah hemat, tapi nggak tahu hasilnya. Keenam, mengira hemat itu harus selalu murah. Hati-hati. Murah belum tentu hemat. Kadang orang beli barang murah tapi gampang rusak, jadi harus beli ulang. Atau beli barang KW yang kualitasnya jauh lebih jelek, dan ujung-ujungnya malah keluar duit lebih banyak. Contoh nyata, beli sepatu murah di pasar yang solnya copot dalam 3 bulan, lalu beli lagi. Kalau dihitung, dalam setahun bisa 4 kali beli. Bandingin sama beli sepatu branded yang tahan 2 tahun, meskipun harga awalnya lebih mahal. Ini yang namanya total cost of ownership, biaya total selama masa pemakaian. Banyak banget orang yang cuma lihat harga di depan, padahal hemat itu soal jangka panjang. Barang yang bagus biasanya lebih awet, dan itu justru lebih hemat dalam jangka waktu panjang. Terakhir, nggak nyisihin uang di awal. Banyak orang mikir hemat itu artinya ngeluarin duit sedikit, lalu sisanya ditabung. Padahal seharusnya kebalik. Yang benar itu, begitu gajian, langsung sisihin dulu untuk ditabung atau investasi. Baru sisanya yang dipakai buat kebutuhan. Metode ini disebut pay yourself first, dan udah terbukti secara riset bisa bikin orang lebih sukses dalam nabung. Bahkan banyak orang yang mulai pakai auto debit untuk alokasi tabungan, supaya nggak tergoda buat pakai uangnya duluan, ya. Kalau kamu nunggu sisa uang untuk ditabung, percaya deh, hampir selalu nggak ada sisanya. Jadi sekarang kita bisa simpulkan, hemat itu bukan soal ngirit mati-matian, bukan juga soal hidup pelit atau nahan-nahan keinginan sampai stres. Hemat itu soal strategi, soal cara mikir, dan yang paling penting soal punya rencana. Kalau kamu hemat tapi nggak punya catatan, nggak punya arah, dan masih terjebak di perangkap diskon atau barang murah yang cepat rusak, ya wajar aja kalau ngerasa hemat tapi tetap boncos. Makanya, mulai sekarang, kalau mau hemat, pastikan kamu ngerti dulu apa yang penting buat kamu, rencanakan dengan jelas, catat semua pengeluaran, dan utamakan value jangka panjang daripada sekadar harga murah. Karena hemat yang benar itu nggak bikin kamu menderita, tapi bikin kamu lebih tenang. Kalau kamu ngerasa pernah ngalamin kondisi kayak gini, udah hemat tapi tetap boros,
Coba tulis di komentar, pengalaman kamu gimana? Siapa tahu dari pengalaman kamu ada juga yang bisa belajar dan gak jatuh ke kesalahan yang sama.